Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Halmi Juliza. Di sini akan mempresentasikan cabang ilmu filsafat, yaitu epistemologi, yang berarti sumber-sumber ilmu atau sumber-sumber pengetahuan. Di sini sebagai dosen pengampunya Bapak Hervin Yogi Pradika, MHI. Dan baik, saya akan langsung saja, saya akan memulai presentasi saya. Apa apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan serta metode untuk memperoleh atau mencari suatu kebenaran. Epistemologi juga adalah sumber aliran ilmu pengetahuan. Ini terbagi menjadi dua, epistemologi barat dan epistemologi Islam. Epistemologi barat yang terdiri dari empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Dan epistemologi Islam itu ada tiga, Bayani, Irfani, dan Burhani. Epistemologi barat, Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi itu mempersoalkan dasar dalam ilmu besar pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan, yaitu adalah salah satu cara untuk menentukan suatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Epistemologi Islam adalah aliran pengetahuan epistemologi. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8 sampai 12 tampil di depan yang maju ya karena dua hal. Yang pertama itu pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang kedua adalah pergumulannya dengan bangsa asing yaitu Yunani, sehingga ilmu pengetahuan filsafat mereka dapat diserap dan terjadinya akulturasi budaya antara mereka. Epistemologi barat juga ada terbagi, sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah empirisme. Itu menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Ini adalah bapak aliran ini pada zaman modern, mengemukakan teori tabula rasa yang secara bahasa menjadi lilin meja, dia menjadi meja lilin. Maksudnya ialah bahwasanya manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalaman itu mengisi jiwa yang kosong itu. Yang selanjutnya rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar pasti dari pengetahuan. Pengetahuan yang benar yang diperoleh dan diukur oleh akal manusia. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui akal menangkap objek. Orang yang mengatakan itu biasanya. Bapak aliran ini adalah René Descartes. Dikemukakan pada 1596 sampai 1650. Yang selanjutnya positivisme. Bapak tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Dikemukakan pada 1798 sampai 1857 yang menganut empirisme. Ya, ia berpendapat bahwasanya indera itu amatlah penting, tapi juga harus dipertajam dengan alat bantu yang diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Oke. Yang selanjutnya itu intuisionisme. Bapak aliran ini adalah Henry Bergson. Dikemukakan pada 1859 sampai 1941 adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas oleh akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Demikian Bergson. Yang selanjutnya yang sudah dikatakan tadi bahwasanya epistemologi Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Bayani. Dalam bahasa filsafat ini disederhanakan. Pendekatan Bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir didasarkan atas teks berupa seperti Al-Quran, hadis segala macam.
Dan yang kedua adalah irfani. Pengetahuan irfani tidak dirasakan atas teks seperti bayani, tapi ada kasif yang tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Oleh karena itu pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tapi dengan olah rohani, dengan dimana kesucian hati, dengan supranatural atau spiritual. Yang terakhir adalah burhani. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, bahkan burhani menyadarkan diri pada kekuasaan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal, bergerak secara rasional. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang-bidang agama sekalipun akal mampu mengetahuinya, seperti masalah baik dan serta buruk. Oke, di sini sudah selesai presentasi saya, dan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada penonton, saya terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.